Pertanyaannya, apakah syarat-syarat itu murni mewakili kehendak Allah? Belum tentu. Maka Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin saat membahas masalah kepemimpinan ini, beliau mengkritik ulama syariat. Kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang ulama syariat terlalu terjebak pada kriteria dan syarat yang mereka buat sendiri, sehingga timbullah konflik di tengah umat, timbullah huru-hara mempertahankan kriteria-kriteria yang sudah mereka buat sendiri, tetapi belum tentu mewakili suaranya Allah. Maka Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali kemudian, sebagaimana tadi, jangan mudah sekali menilai peristiwa bumi dengan ilmu manusia yang naif. Padahal ada hakikat ilmunya Allah yang lebih luas daripada ilmunya manusia. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang diberkahi oleh Allah, moga-moga pertemuan kita pada kesempatan subuh ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai usaha kita semua untuk menuntut ilmu pengetahuan, sehingga dengan itu bisa menghantarkan kita bahagia tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi juga dalam kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat
jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Sahih Bukhari teriwayatkan kepada kita sebuah kisah yang terjadi di zaman hidupnya Rasulullah. Jadi pada suatu hari dikisahkan oleh Imam Bukhari, setelah sholat zuhur berjamaah, Rasulullah SAW tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi beliau kemudian berniat memperpanjang iktikaf di Masjid Nabawi. Dan di saat yang bersamaan pula ada seorang sahabat yang menunaikan sholat sunat tepat di samping Rasulullah SAW. Maka para sahabat ini ketika dia sujud pada rakaat yang kedua, tiba-tiba saja ada seorang anak muda yang lewat tanpa sengaja kemudian memijak kepala sahabat yang sedang menunaikan ibadah sholat tadi. Maka sahabat yang sedang sholat ini pun segera menyelesaikan ibadah sholatnya dan kemudian mengejar anak muda yang tidak sengaja tadi memijak kepala dirinya pada saat sedang sujud. Dan kemudian Bapak Ibu, sahabat ini bersumpah serapah dan menggunakan nama Allah. Dia menyebut, "Fawallahi la yaghfirullahu lak." Demi Allah, dosamu itu tidak akan diampuni sama Allah, karena sudah mijak kepala saya tadi pada saat melaksanakan ibadah sholat. Ternyata ucapan ini sama sekali tidak berkenan samanya Allah. Oke, mungkin kalau dia cuma menyebut saya tidak bisa memaafkan dirimu, mungkin itu bisa diterima sama Allah. Tapi kalau dia mencatut nama Allah, padahal Allah berulang kali di dalam Al-Quran memperkenalkan dirinya Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana mungkin kemudian orang ini dengan semena-mena mencatut-catut nama Allah sehingga seolah-olah terkesan yang tidak memaafkan dosanya itu adalah Allah, padahal dia sendiri yang gak mau memaafkan dosa orang tadi. Maka segera pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk membawa pesan. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, "Manil ladzi yata'alla 'alayya alla aghfiru li fulanin?" Siapa tadi barusan yang mencatut namaku kalau aku tidak akan mengampuni dosanya si fulan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala murka sekali, padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, sebanyak apapun dosa yang kita buat, kalau segera kita minta taubat kepada Allah, pasti diampuni itu dosa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah kalian ke dalam pengampunan Allah dan kepada surganya Allah yang luasnya semesta langit dan bumi. Atau firman Allah juga di dalam ayat lain, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Ia mengampuni dosa apapun yang dilakukan oleh manusia, apalagi sekedar mijak, tidak sengaja pun orang yang sedang menunaikan ibadah sholat. Dalam hadis qudsi juga Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bersabda, "Ya ibadi, law balagat dzunubuka ananas samai tsumma astaghfartani la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai hambaku, jika kamu punya banyak dosa, saking banyaknya dosa kamu itu sampai membumbung tinggi ke atas langit, kemudian kita datang bersimpuh minta ampunan kepada Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah,
Allah akan datangkan dengan segudang pengampunan untuk memaafkan semua dosa yang kita lakukan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar murka ketika ada orang yang bawa-bawa jual-jual nama Allah. Manillati yata'alla alayya alla aghfiru li fulanin. Siapa tadi barusan yang mencatut-catut nama saya kalau saya tidak akan mengampuni dosanya si fulan. Faqad ghafartu lahu wa ahbata amalahu. Saya sudah mengampuni dosanya, bahkan amal soleh yang dia kerjakan tadi tidak aku terima gara-gara bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, hal seperti ini lebih kurang sama. Misalnya pada saat Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memberikan amanah kepada mereka yang ahli untuk memangku amanah. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah telah memerintahkan kalian semua untuk menyerahkan amanah itu kepada mereka yang ahli memangkunya. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan kriterianya apa, syaratnya apa. Begitu juga di dalam hadis, hampir-hampir sama dengan ayat Al-Quran tadi. Suatu hari dalam majelis ilmu, Rasulullah SAW banyak cerita mengenai tanda-tanda hari kiamat. Tiba-tiba saja ada seorang Arab Badui bangun tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagi saya tidak penting tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang paling penting itu mata saat, tanggalnya kapan?" Rasulullah SAW kembali menjawab dengan menciri datangnya hari kiamat itu, kata Nabi, "Idza tu'iyatil amanah." Jika amanah itu disia-siakan. Maka kemudian sahabat ini kembali bertanya, "Wa kaifa idha'atuha?" Bagaimana yang Anda maksud dengan menyia-nyiakan amanah tersebut? Maka Rasulullah SAW pun kemudian menjawab, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiru sa'ah." Jika sebuah urusan diberikan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Ada perintah itu untuk menyerahkan amanah kepada mereka yang ahli. Tapi juga sebagaimana dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah tidak didetailkan, tidak dirincikan apa saja syaratnya, apa saja kriterianya, tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Maka para ulama hadir dengan ijtihad, dengan fatwa mereka masing-masing, berusaha mendetailkan, menjelaskan kepada kita kriteria pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan juga diinginkan oleh Rasulullah. Tapi sejauh apapun usaha yang dibuat oleh para ulama, itu juga masih sebatas ijtihad, ra'yun, pendapat, fatwa, bukanlah hakikat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala maksud. Maka muncul banyak sekali ulama dengan fatwa-fatwa mereka, sebahagian hanya menyampaikan sebatas lisan, sebahagian lagi bahkan meneruskannya dalam bentuk tulisan ke dalam kitab-kitab. Ada kitab-kitab dalam fiqh siyasah seperti Ahkamus Sultaniyah karangan Imam Mawardi, atau kitab Ahkamus Sultaniyah karangan Imam Abu Ya'la Al-Maududi, atau kitab Maslahatul Ra'i wa Ra'iyah karangan Imam Ibnu Taimiyah. Itu semua usahanya ulama untuk menurunkan kriteria dan syarat pemimpin sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau ini kita bahas banyak sekali syaratnya, tetapi kalau kita baca dari berbagai kitab tersebut, setidaknya ada 5 syarat, ada 5 kriteria yang hampir semua para ulama menyepakatinya.
Jadi seorang pemimpin di dalam kitab Fiqh Siyasah itu ada namanya Babul Imarah wal Imamah, bab kepemimpinan dan imam. Jadi syarat yang pertama yang disepakati oleh para ulama, seorang pemimpin umat Islam haruslah seakidah dengan umat Islam. Biasanya para ulama mendalilkannya dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat pemimpin orang-orang kafir selain daripada kaum mukminin. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang pemimpin itu harus punya ilmu kepemimpinan, terutama leadership, ilmu manajerial, ilmu administratif, harus punya ilmu tersebut. Maka Rasulullah SAW tadi menyebut, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah. Jika sebuah urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, yang tidak punya kapasitas, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Nah, berdasarkan itu pula para ulama sepakat pemimpin itu syaratnya harus punya ilmu. Orang yang gak berilmu tidak boleh jadi pemimpin. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus amanah, tidak boleh khianat. Sebagaimana salah satu sifat wajibnya Rasulullah amanah. Jadi seorang pemimpin yang khianat, yang korup, yang hanya memperkaya diri tidak diizinkan untuk oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Yang keempat, Bapak Ibu, seorang pemimpin itu bahkan di dalam kitab Fiqh Siyasah juga disebut harus zukurah, harus berjenis kelamin laki-laki. Ya, pakai ayat Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih tinggi posisinya dibandingkan perempuan. Dan juga dengan dalil qiyas, sebagaimana perempuan tidak boleh memimpin ibadah sholat, jadi imam waktu sholat, maka juga perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga syarat yang kelima, salamatun minal uyub atau salamatul a'dha. Seorang pemimpin itu tidak boleh menyandang cacat, disabilitas, harus sempurna fisiknya dalam menjalankan amanah. Itu setidaknya syarat yang dipahami oleh para ulama dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah syarat-syarat itu murni mewakili kehendak Allah? Belum tentu. Maka Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, saat membahas masalah kepemimpinan ini, beliau mengkritik ulama syariat. Kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang ulama syariat terlalu terjebak pada kriteria dan syarat yang mereka buat sendiri, sehingga timbullah konflik di tengah umat, timbullah huru-hara, mempertahankan kriteria-kriteria yang sudah mereka buat sendiri, tetapi belum tentu mewakili suaranya Allah. Maka Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali kemudian, sebagaimana tadi, jangan mudah sekali menilai peristiwa bumi dengan ilmu manusia yang naif. Padahal ada hakikat ilmunya Allah yang lebih luas daripada ilmunya manusia. Kata Imam Al-Ghazali, dalam urusan kepemimpinan, ya silakan kita berusaha mewujudkan kriteria-kriteria pemimpin yang ideal, sebagaimana ijtihadnya para ulama. Pemimpin itu harus Islam, pemimpin itu harus berilmu, punya kapasitas, harus amanah, harus berjenis kelamin laki-laki, tidak boleh cacat secara fisik. Tetapi jangan juga lupa, kalau hakikat kekuasaan, hakikat kepemimpinan itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya
wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Muhammad kepada umatmu, jangan petantang-petenteng dengan ilmunya mereka, seolah-olah penilaian mereka kepada sosok seseorang itulah yang paling ideal. Padahal enggak. Sesungguhnya kekuasaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, dan Allah lah yang akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala bisa mencopot kekuasaan tersebut dari siapapun yang Ia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Allah Subhanahu wa taala bisa memuliakan siapapun orang yang ingin dimuliakan sama Allah. Wa tuzillu man tasya, sama mudahnya bagi Allah untuk menghinakan siapapun yang ingin direndahkan sama Allah. Dan kita meyakini betul ayat itu. Kemudian biyadikal khair, semua kebaikan apalagi dalam urusan kepemimpinan hakikatnya bukan terletak kepada syarat-syarat yang dibuat oleh para ulama itu hanya usaha manusia. Hakikatnya biyadikal khair, semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.